Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan lagi kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Kita undang Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi kehidupan kita, sehingga lewat Roh Kudus kita dikuatkan kembali, disegarkan, dihibur, ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Kita pujikan penyembahan, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah kehendak-Mu ya Bapa. Umat-Mu jadi sama-sama di Engkau, sempurna seperti Bapa di surga. Haleluya. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami percaya semuanya jadi oleh pertolongan-Mu, oleh kekuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kami kekuatan yang baru, Kau beri kami kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, kasih anugerah kemurahan Tuhan. Kalau saudara dan saya sampai saat ini bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan dalam keadaan baik, sehat, dan kuat, itu semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Hanya oleh kasih karunia kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat kami lemah dikuatkan, haleluya, itu oleh kasih karunia-Mu. Saat kami sakit disembuhkan, itu oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Saat kami lemah putus asa, haleluya, mengalami jalan buntu, Engkau membukakan, itu oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kami bepergian, pulang pergi pulang dengan selamat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami semua umat-Mu Tuhan boleh menyadari akan tuntunan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami sampai detik ini. Akan Roh Kudus akan menuntun, memimpin kami seterusnya sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab itu pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita naikkan syukur, kita sembah Dia, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berterima kasih buat kasih anugerahnya, kemurahannya yang besar, dimana Tuhan sudah pelihara kehidupan kita sampai detik ini. Haleluya, itu semua oleh kasih karunia kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami.
Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah penebus dosa kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang menyelamatkan roh, tubuh, jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai saat ini kami boleh berada seperti kami saat ini berada oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami mau pakai kehidupan kami pada pagi hari ini untuk mengucap syukur, memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami. Dan kami siap rindu mendengar akan firman-Mu Tuhan, didikan, teguran, ajaran firman-Mu yang memberi kami kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga siap bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Engkau sucikan, kuduskan kami semua, layakkan kami semua Tuhan untuk boleh bersekutu bersama Engkau untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan tuntun mereka, hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Beri kekuatan, beri kemenangan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk kami semua boleh mendapatkan pertolongan pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mohon pengurapan-Mu atas kami semua, baik pelayan-pelayan-Mu, baik pemuji penyembah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Sama-sama memuji dan setiap hari melihat mujizat.
kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu yang selanjutnya.
hormat, segala kuasa hanya bagi kemuliaan Tuhan untuk sekarang, seterusnya dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas melayani Engkau Tuhan dalam pujian penyembahan musik. Haleluya, Rafa, Tuhan berkati semuanya, pakai kehidupannya makin hari semakin indah memperkenan hati Tuhan. Kau berkati seluruh kehidupannya, kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, dengan hikmat urapan ubah kuasa Allah, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjamah kami, mengubah kami menjadi umat yang taat, setia, tekun sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Kau urapi pelayanan mereka sehingga anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh semakin indah, semakin mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan pribadi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kembali kita belajar firman Tuhan, kita sudah memuji, menyembah. Sebentar kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kita sekarang belajar tentang 3D. 3D, digging deeper daily. Daily, setiap hari, apa pekerjaan kita tiap hari? Digging, menggali. Haleluya. Berarti sedang, terus menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Haleluya. Yakobus 1 ayat 25. Tiap hari kerjaanmu apa? Apa tiap hari kerjaanmu? Kerjaan kita tiap hari 3D, digging deeper daily. Berdoa senantiasa itu digging, bersukacita, bersyukur itu digging, meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Itu mendengar, membaca. Baca ya, baca firman, makan firman. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti, ya ini digging. Meneliti, digging deeper daily, tiap hari. Haleluya. Apapun yang kita lakukan, terus kita merenungkan firman, kita cocokkan. Kita melakukan firman dari hari ke hari. Tadi kita sudah nyanyi ya, setiap hari. Haleluya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu firman. Yohanes 1 ayat 1 itu firman, itu Allah, hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu kita simpan dalam hati. Yang sempurna itu siapa? Ya hukum yang dalam hati kita itu sempurna ya. Haleluya. Jadi kita hidup dengan cara yang sempurna. Sempurna itu apa? Ya firman ya. Firman dalam hati. Jadi jangan trauma dengan kata sempurna terus ngomong belum hidup. Kita ini bukan kita lagi. Siapa dalam kita? Kristus. Kristus itu siapa? Firman. Firman itu gimana? Sempurna. Terus dilanjutkan, berarti hidupku sempurna. Mantap ya. Haleluya. Sempurna. Siapa yang sempurna? Hukum yang sempurna. Haleluya. Yang yaitu hukum yang memerdekakan orang. Jadi kita sudah merdeka, bebas. Tidak lagi dalam perbudakan. Ayat ini belum kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan. Berhenti dulu sampai sini ayat ini.
Coba dibuka, ayat ini dikasih tanda dulu. Coba kita buka sekarang Keluaran 6 ayat 8. Ayat ini belum selesai ya, saya dengar satu ayat. Keluaran 6 ayat 8. Nah ini, jadi kita lihat bahwa firman ini nyambung semua ya. Firman ini 773, 692 kata itu jadi satu, nyambung semua, saling menerangkan. Jadi kalau kita tidak ngerti firman, baca aja terus, makan aja terus, nanti firman itu berbicara. Perhatikan di Keluaran 6 ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Kita lihat di sini, kenapa ke orang itu tidak bisa mendengar? Banyak orang itu saya perhatikan tidak bisa mendengar. Mendengar itu artinya apa? Mendengar itu artinya melakukan. Kalau tidak melakukan itu namanya tidak dengar ya. Haleluya. Kenapa kok tidak bisa mendengar? Karena mereka putus asa. Dan karena perbudakan yang berat itu, perbudakan dosa, tidak mau dimerdekakan, dosanya ditanggung terus, ditanggung sendiri. Terus hidup itu putus asa. Orang yang putus asa, berbeban berat, Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang. Setiap kita punya kuk yang dipasang Tuhan. Belajarlah padaku saat pikul kuk. Jangan bilang berat. Belajar sama Tuhan. Artinya belajar firman, maka dia akan memberi kelegaan. Ini kunci semua, nyambung semua. Tadi hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan. Haleluya. Nah, sebab itu baca ya, baca. Kenapa kok merasa berat terus? Nah ini yang hukum yang sempurna ini tidak dibaca, tidak dimakan, tidak direnungkan. Terus ngomong hidupku ini berat, putus asa, di dalam perbudakan yang berat. Dikasih kemerdekaan tidak mau, ini kemerdekaan. Ambil kemerdekaan, haleluya. Coba lihat di Matius, ini tadi Yakobus belum selesai ya. Matius 11 coba. Matius 11 ini terus dibaca, dihafalkan dan jadi perkataan kita enak, ringan, tidak berat ya. 11:28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku pasti akan. Indonesia selalu bilang will itu akan. Will itu tidak hanya akan ya. Will itu bisa berarti satu kepastian ya. Aku pasti memberi kelegaan, kelegaan. Haleluya, kepadamu. Makanya orang meninggal juga ngomong rest ya. Tapi harus benar-benar rest. Dalam masa hidupnya itu sudah rest ya. Kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kebanyakan orang hanya dipikul kuknya sambil ngomong berat. Jangan ngomong berat. Sambil mikul itu belajar. Nah, kenapa kok bilang berat? Soalnya dipikul tok, ndak belajar ya. Pikulah dan belajarlah itu jadi satu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar. Ini pikulah kuk yang kupasang. Jadi jangan cari kuk sendiri, cari beban sendiri. Kalau suami, istri, anak, semua itu kuk yang dipasang. Jangan bilang istriku rewel, cari lain lagi. Itu cari beban namanya ya. Kuk yang dipasang Tuhan, pikulah kuk yang kupasang. Sudah, jangan gerutu ya. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mau dibentuk, rendah hati, belajar. Orang yang tidak mau baca firman itu orang yang sombong, merasa sudah ngerti, tidak rendah hati. Harus rendah hati ya. Dan jiwamu pasti mendapat ketenangan, tenang. Ngadepi segala sesuatu bisa bilang enak, ringan, tidak berat.
Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayo diomong, enak dan ringan. Ayo 1, 2, 3. Enak dan ringan, ya. Tidak cukup enak dan ringan. Hafal satunya di mana? 1 Yohanes. Yakobusnya belum selesai ya nak ya. Nanti Yakobusnya berhenti dulu sampai hafal nanti. 1 Yohanes 5. Mulai ayat 3, 1 ayat aja. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Cep, dihafalkan ya. Dihafalkan. Enak ringan tidak berat, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Tadi sudah ya, enak, ringan, tidak berat. Ayo 1, 2, 3. Enak, ringan, tidak berat. Loh, ringannya dibaleni lagi loh. Ringan itu kan sama ya sama tidak berat ya. Tapi diulangi lagi di sini, ditekankan enak, ringan, tidak berat. Haleluya. Lanjut ya. Kalau kita sudah bisa seperti itu, kita bisa mendengar. Kalau sampai sekarang kita tidak bisa mendengar, itu karena kita terus tidak mau dimerdekakan. Gampang kok. Orang yang tidak bisa mendengar itu kalau ada sesama yang ngomong juga tidak bisa mendengar. Kita harus bisa latihan ya, dalam keramaian sekalipun tuh kita bisa dengar, belajar ngerekam. Haleluya, haleluya. Anak-anak saya sudah saya latih ya, sampai cucu-cucu saya ini biasa ngerekam, biasa dengar. Ini penting ini dengar ini ya. Sampai dikasih 2 telinga kita ini. Mulutnya 1 kondisi tertutup aja. Semua mulut enggak ada tuh kondisi terbuka. Kondisi tertutup kan mulut tutup sama 2 bibir. Tapi telinga coba perhatikan, 2 daun telinga kondisinya buka, enggak kondisi nutup. Itu buat dengar. Nanti bisa mendengar sampai yang terakhir nanti mendengar bunyi sangkakala. Kita semua saat dipanggil, namaku dipanggil, aku ada. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, bisa dengar bunyi sangkakala ini terus saat ini, terus bisa dengar. Orang yang bisa dengar, orang enggak ngomong pun dia dengar. Sekarang ini semua duduk ya. Kalau kita bisa latihan, bisa tahu Yono saat ini sedang ngomong apa ya. Tanpa bicara pun bisa tahu kondisi seseorang. Apakah kondisinya dia berat? Itu bisa tahu, terus bisa doa. Saat saya di Diamond ya, anak-anak ke Batu, saya di Diamond. Saat terakhir anak-anak mau datang, saya duduk di situ. Rumahnya Vindo itu enak, duduk itu bisa kelihatan sampai di pos satpam ya. Duduk di piano kelihatan sampai di pos satpam. Duduk saya bilang kalau duduk jangan asal duduk itu berdoa. Orang-orang yang lewat kan kelihatan semua, berdoa. Terus pakai tiap detik, jalan jangan asal jalan, pokoknya segala itu jangan asal-asalan. Tidur pun jangan asal tidur. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Haleluya. Terus dipakai ya. Hidup ini terus dipakai terus. Saya biasa kalau jam 1 itu sudah mulai mandi, jam 1 siang mandi, siap-siap anak-anak dalam perjalanan. Jadi kita bisa berdoa. Saya bilang sama Bapak Gembala, jangan asal hidup, duduk sembahyang, ngerjain apapun sembahyang. Jadi orang tua ini ada kerjaannya, berdoa. Kalau dulu ngomong anak ya sambil berdoa, sekarang sudah jauh semua, dengar semua, berdoa. Jangan pakai hidup ini dengan sia-sia 1 hari 24 jam, 40 menit, 86 400 detik. Pakai yang benar. Waktu itu paling perlu ya. Semua itu hitungannya waktu. Bertumbuh ini pakai waktu. Seperti cucu saya hari ini 9 bulan kurang 9 hari.
Waktu tanggal 21 itu 8 bulan lebih 8 hari. Dihitung terus naik. Nggak bisa langsung besar kan. Dulu Vindo segitu ya, Bu As tahu Vindo segitu mulai di perut, tumbuh. Sampai kita lihat kebesaran Tuhan. Sampai sekarang Vindo punya anak. Bagaimana tumbuh dari hari ke hari, deking diperdele. Tiap hari jangan dipakai sia-sia. Ingat pesan saya ya, bahasa saya apa? Jangan pernah nggelenggang-nggelenggong. Itu bahasa saya ya. Saya paling tidak senang kalau ada orang hidup tuh ngelenggang-ngelenggong. Saya bilang tidur ya tidur yang betul. Mainan ya mainan yang betul. Ya. Haleluya. Mainan itu juga belajar ternyata ya. Mainan itu juga belajar, proses belajar. Haleluya, pakai hidup yang betul ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bertekun. Baca yang betul. Seperti sekarang duduk dengar firman yang betul, dengar tangkap. Haleluya, firmannya ditangkap sampai bisa mancep hafal. Nanti keluar segini nih, saya tuh keluar sendiri semua ya. Saya punya teman satu bilang, kalau kita sudah tahu cara kerja yang benar, cari uang itu bukan hal yang sulit katanya dia. Uangnya itu bisa datang sendiri. Saya dengar itu tentang uang. Tentang firman saya lihat, kalau kita benar-benar firman itu bisa datang sendiri. Nanti yang keluar di HP itu bisa firman terus. Haleluya. Bertekun ya. Bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Kalau dengar itu dengar yang betul. Saya pesen-pesen yang saya terima dari mama, papa, emak, engkong, mbah, buyut. Saya sempat punya buyut ya. Semua pesen-pesennya tuh sampai sekarang masih ingat saya. Buyut saya tuh, saya sempat tahu buyut saya tuh sampai sudah tidak bisa jalan lurus gini ya. Jalannya sudah 90 derajat gini. Sudah umur 100 lebih ya. Jalannya cuman gini. Tapi kemurahan hatinya luar biasa, dan itu saya bisa rekam ya. Dia sangat murah hati. Kalau ada anak-anak kecil, dia apa yang dia punya dia bagikan semua. Dan itu ngerekam ya. Murah hati. Ternyata kemurahan hati itu adalah kebahagiaan. Tiap mau maghrib, ayam dimasukkan ya zaman dulu ya, bong ya, ngombong ayam itu ya zaman dulu. Di desa kan seperti itu. Terus kondisinya itu terus istilahnya, kalau saudara kita istilahnya apa? Wiritan ya. Wiritan. Sekarang wiritan itu sudah canggih loh. Itu kita merenungkan terus. Waktu saya makan soto di Delta Sari sama Bapak Gembala ya. Ibu yang jual soto itu sekarang alat wiritan itu sudah canggih ya. Tidak seperti biasa ya. Saya bilang, Bu, wiritan terus nggih Bu. Dia sampai kaget ya. Sampai kok nek aku wiritan. Sekarang dia pakai seperti tanda di tangan ini ya. Jadi dia wiritan. Dia terus hitung. Terus gini terus, sama juali sama segala. Bagaimana kita? Apa yang kita pikirkan? Haleluya. Hari ini kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang lagi perayaan di Puncak Borobudur ya. Tahu ya, hari ini ya. Hari ini 4 Juni ini puncaknya ya. Bangsa Indonesia menerima pujian ya, karena menyambut mereka dengan sangat baik. Mereka jalan kaki dari Thailand sampai Candi Borobudur ya. Haleluya. Saya mengikuti terus ya. Kalau mereka melakukan itu hanya untuk menerima kasih karunia, bagaimana kita yang sudah menerima kasih karunia? Bagaimana cara hidup kita? Mereka itu kalau tidur tidak posisi gini loh. Mereka kalau tidur itu posisi duduk, terus menyembah. Mereka pakai 1 Tesalonika 5 ayat 6. Terus bagaimana kita? Apakah kita jadi orang Kristen yang males-malesan ya? Males. Sudah kasih karunia, sudah enak-enakan, sudah tidak mau digging deeper ini tadi.
Mereka sambil jalan digging deeper ya. Haleluya. Rawa-rawa. Ayo kita pakai hidup ini jangan cara biasa. Kemana-mana kita harus membawa dampak. Jadi tidak hidup asal hidup ya. Terus di sini, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa di situ? Berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau ada anak Tuhan yang hidupnya tidak bisa berbahagia, coba digging deeper daily, bertobat, jangan simpan dosa, terus dalam penyembahan, kemurahan hati, rasa syukur. Apa itu sehat? Sehat itu rasa syukur. Orang yang tidak punya rasa syukur meskipun kelihatannya sehat, PBB bilang orang itu sakit. Itu baru PBB, itu belum firman itu. Apa artinya sehat? Apa artinya bahagia? Bahagia itu murah hati, bisa mengampuni karena kita sudah diampuni. Mengampuni itu bukan berarti melupakan, bukan ya. Banyak yang terus salah ngomong mengampuni, melupakan, terus jadi salah. Jadi ada orang yang, loh kok saya masih ingat ya, berarti saya belum mengampuni. Bukan. Mengampuni itu dengan kekuatan Kristus. Tapi ingat, masih ingat enggak? Ingat. Karena kita punya memori. Memori itu luar biasa. Semua kejadian saya mulai kecil sampai sekarang itu masih ingat. Itu memori. Saat kita ingat bukan ketimbul dendam, tetapi kita merasa bersyukur bisa melewati itu semua bersama Tuhan. Haleluya. Jadi banyak mungkin yang salah sehingga kita merasa tertuduh ya. Mungkin mama saya waktu itu, loh kok mama masih ingat, berarti mama belum mengampuni, katanya pendeta-pendeta, berarti mama itu belum mengampuni. Orang yang mengampuni itu artinya lupa. Bukan seperti itu. Jangan pakai cara manusia. Belajar firman. Belajar firman. Haleluya. Firman ini menceritakan semuanya. Bahkan kesalahan Daud ada enggak di firman? Ada. Kalau ayat mengatakan Tuhan melupakan, itu jangan dipikir dengan cara biasa. Artinya sudah diampuni, tapi sejarah tetap ada. Jadi sebab itu jangan berbuat sembarangan, tetap ingat, tapi terus dengan penuh kasih. Setiap ingat kita balur dengan kasih, seperti kerang yang kemasukan pasir ya. Sakit kan kerang kemasukan pasir? Luar cairan jadi mutiara, sampai nanti jadi pintu gerbang mutiara besar. Haleluya. Jalan ya sekarang ya. Ini berbahagia, digging deeper. Nomor 1 sekarang. Ini perkataan orang yang digging deeper. Nomor 1, Maranatha. Nomor 1 nak. 1 Korintus 16:22. 1 Korintus 16:22. Ini perkataan orang yang terus digging deeper. Perkataan orang yang bahagia. Dia akan mengatakan Maranatha ya. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Mengasihi. Mengasihi itu digging deeper daily, terus mengasihi. Haleluya. Maranatha. Nah, ini. Maranatha itu Tuhan Yesus datanglah. Haleluya. Ini terus menjadi kerinduan orang yang berbahagia. Jadi kalau kita ngomong Tuhan Yesus datanglah bukan karena kita putus asa di dunia ya. Terus mana sih Tuhan kok enggak datang-datang, aku sudah putus asa. Bukan seperti itu ya. Kita selesaikan pertandingan kita dan kita katakan Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Sampai nanti Tuhan bilang hambaku yang baik dan setia. Lawannya baik dan setia itu jahat dan malas. Orang yang tidak setia itu biasanya malas. Malas itu tidak setia. Pokoknya gandeng semua di firman ini. Haleluya. Itu yang nomor 1, ngomongnya Maranatha. Nomor 2 nak, Ayub 39:31. Have an eagle day.
hari-harinya dia itu seperti Raja Wali. Apa Raja Wali? Raja Wali itu kalau ada badai dia malah senang ya. Dia malah terbang lebih tinggi ya. Ayub 39 ayat 31. Ayub 39:31 gampang ya dihafal ya. Have an eagle day, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40:31 itu eagle ya. Terus kekuatan baru, ada badai, dia tinggal membentangkan sayap, itu eagle ya. Raja Wali, dia tidak perlu mengepak-ngepakkan sayap, tidak usah pakai kekuatan diri sendiri. Kita angkat tangan, sembah dia, baca firman, naikkan firman sebagai doa. Ada badai, kita terbang mengatasi badai. Diangkat dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 ya. Ini Ayub 39:31 coba. Ayub 39:31, ia diam, tidak banyak ribut. Diam seperti Maria, dengar. Lukas 10:20, 39, 42, dengar ya. Ia diam dan bersarang di bukit batu, terus tinggal dalam Kristus, bukit batu, Kristus, firman. Miliki firman, hargai firman, baca, dengarkan, renungkan, dimakan, sampai jadi kekuatan kalender. Yang kalendernya kesingsal boleh ambil sama Pak Hadi, sudah disediakan ya, saya dikasih banyak itu di tempat situ, boleh ngambil kalender, baca. Hari ini 4 Juni, mungkin yang sudah kelewat-kelewat, baca aja yang 4 Juni, waktunya apa 4 Juni, baca. Haleluya, haleluya. Baca firman ya. Di puncak bukit batu dan di gunung-gunung yang sulit didatangi. Gunung-gunung yang bisa kita datangi hanya karena kasih karunia. Tidak bisa pakai kekuatan diri sendiri. Orang yang hidup menghargai kasih karunia. Efesus 2 ayat 7 dan 8. Pemberian Allah, kasih karunia, kerja Allah. Haleluya. Sampai orang itu bisa nomor 3, resting in Christ. Ini nyambung terus ya, nanti dibaca. Nanti kalau YouTube-nya sudah masuk, di kolom YouTube, di kolom komen itu biasanya saya kasih nanti catatannya, dibaca ya, GPPS Tropodo, didengar ayat-ayat yang keluar langsung didengar, kalau tidak sempat nyatet ya, didengar, kita dengarkan sebagai firman. Nomor 3, resting in Christ ya, itu resting, digging itu resting. Jadi sepertinya digging, sepertinya kerja keras, tapi itu sebetulnya resting in Christ. Kita bisa mendapat ketenangan dalam Kristus, hanya dalam Kristus. Di luar Kristus semuanya jadi sia-sia. Ada seorang sudah masuk mungkin ya, yang tahu di YouTube-nya, orang yang sangat kaya, tapi dia merasa tidak bahagia ya. Dia bingung cari kebahagiaan, sampai mau masuk ke pusat-pusat keagamaan, mungkin yang sudah lihat YouTube-nya ya. Bagaimana kita? Kenapa kok tidak bisa bahagia? Tidak punya rasa syukur ya. Uang itu sebanyak-banyaknya dicari tetap kurang. Ingat saya sering cerita apa, seperti air laut, makin diminum. Bapak Adi ini biasa di laut ya. Syarat yang utama di laut, tidak pernah boleh minum air laut ya Pak Adi ya. Apapun sengelak, apapun sehaus-hausnya, jangan minum air laut. Sekali minum air laut tamat ya Pak Adi ya. Tidak boleh minum air lautnya. Haleluya, haleluya. Jangan minum kesenangan dunia. Sekali kita teguk kesenangan dunia, tidak akan cukup. Sudah banyak sekali buktinya. Dikira orang banyak uang itu senang ya. Sudah banyak buktinya. Saya pun mulai kecil merasakannya.
Ketenangan itu apa? Ketenangan itu dalam Kristus, ya, resting in Christ. Ini ayatnya Pak Adi ini, Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah Kristus yang telah, perhatikan kata telah, yang telah. Ada orang yang SMS sama saya, orang ini sering mempertanyakan apakah ada sih Tuhan itu. Jangan sampai keluar ya, jemaat DPPS Tropodo, jangan sampai keluar pertanyaan seperti itu ya. Dia telah mati buat kita. Dia turun ke dunia melakukan semuanya, mati buat kita. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dia mendoakan kita, dia mencurahkan Roh Kudusnya, Rohnya sendiri, terus dia menyiapkan semuanya. Sebentar lagi dia datang menjemput kita, kita ketemu di awan permai. Jangan pernah menanyakan apa ada Allah, apa ada Tuhan. Ini terus belajar ya. Dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, tidak hanya mengasihi, coba teruskan, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Sebab itu kita harus terus ingat. Saya dengar satu ayat ya. Sebelum lanjut kita baca dulu Ibrani. Ini ayat yang sering saya berikan, hafal ya, gampang ya. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 3 dihafalkan. 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Ingat selalu. Dia telah mengasihi kita, Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kita sudah ditebus, dibenarkan, dikuduskan. Ingat selalu, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lah ini, kenapa putus asa? Ndak ingat korbannya Kristus. Lemah, putus asa, akhirnya ndak bisa mendengar. Seperti di Keluaran 6 ayat 8, dulu Dewan pernah nerangkan itu. Judulnya tuli sesaat. Ndak bisa dengar. Haleluya. Ingat Dia. Saat kita saat ini berhimpun karena korban Kristus, Ibrani 9:14. Dia terus mendoakan kita, Ibrani 7:25. Kita berkumpul ini terus untuk saling menasehati, saling mengingatkan. Suami istri juga harus berfungsi, tidak diem tok ya. Kita ingatkan harus apa, terus ingat harus rajin, ayo sembahyang, baca firman. Sampai anak-anak saya tuh hafal ya, jangan gelenggang-gelenggong itu sampai hafal ya. Saya melihat anak-anak saya, cucu saya semua tuh rajin, puji Tuhan ya. Cucu-cucu saya mulai kecil ya, rajin. Mereka terus tanya apa, habis ini ngerjakan apa, nggak mau nganggur ya. Itu kita lihat, kita jadi orang itu harus rajin. Mempelai hati yang rajin. Seperti saya kalau di kamar, tidak hanya di kamar, terus tahu harus apa. Jadi jangan pakai hidup ini dengan cara yang sia-sia ya. Haleluya. Terus sekarang nomor 4 nak, baru masuk nomor 4 sekarang. Let's pray first. Dulu kan doa. Ini saya pakai ayat di Wahyu 22 ayat 1 yang saya dengar. Wahyu 22 ayat 1 itu ayat yang terakhir. Mulai Kejadian 1 ayat 1. Di situ kita melihat kasih karunia terus jalan sampai Wahyu 22 ayat 1. Alkitab cuma butuh 70 jam ya buat baca. 70 jam. Dan kita lihat Alkitab di tengah-tengahnya apa? Mazmur 118 ayat 8 sama 9. Itu tengah-tengahnya Alkitab, berharap sama Tuhan.
Jadi kita terus ingat, nyambung, firman itu datang terus ke kita. Terus keluar firman, Wahyu 22:21, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Bahasa aslinya God's holy people. Kita ini umat kudus, kepunyaan Allah. Kamu sekalian, bahasa aslinya di situ God's holy people. Bukan hanya kamu sekalian, tetapi umat Allah yang kudus. Dari mulai Kejadian 1 disiapkan semua. Manusia berontak, tidak percaya firman, lebih percaya omongannya setan, ya. Akhirnya keluar dari Eden, Tuhan menebus, dikembalikan lagi ke Eden. Hidup kita ini di bumi seperti di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Haleluya. Haleluya. Terus doa, let's pray first. Terus itu hal yang utama. Apapun yang kita lakukan, apa sih ibadah itu? Ibadah itu bukan hanya seperti ini. Apapun yang kita lakukan itu ibadah. Bahkan senyum itu juga ibadah. Apapun yang kita lakukan itu ibadah. Lakukan yang betul, apapun yang kita lakukan. Nomor 5, nah ini yang sering saya ulangi, mulai dari firman-Nya anak Allah. Apa firman-Nya anak Allah? Yaitu bertobatlah. Bertobatlah itu datanglah kepada Yesus. Lagunya sudah ada ya, lagu kuno dulu, mungkin ingat ya. Datanglah kepada Yesus, dengarlah suaranya. Datang dengar. Buat siapa yang mau percaya, damai dari Golgota. Hanya salib Yesus yang memberi damai kebahagiaan. Matius 4:17. Datanglah kepada Yesus. Matius 4:17. Ini firman-Nya anak Allah. Sudah sering diulang ya, sudah hafal 4:17. Matius 4:17, firman-Nya anak Allah. Haleluya. Janganlah ini Matius 4:17. Matius 4:17. Haleluya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah. Bertobatlah itu datanglah kepada Yesus, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini firman dari anak Allah. Kemudian firman dari Allah Bapa. Apa firman Allah Bapa? Nomor 6 lah. Dengarlah suaranya. Allah Bapa bilang itu dengarlah suaranya. Matius 17 ayat 5. Sering saya ulang kan, 4:17, 17, 5, 17 semua. Nanti Roh Kudus dan pengantin perempuan, Wahyu 22, 17 semua ya. Kita merdeka tanggal 17 Agustus, gampang ya, ulang tahunnya Bu As gitu ya. Haleluya. 17 ayat 5, ini firman-Nya Allah Bapa. 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa firman-Nya di situ? Dengarkanlah dia. Dengar. Dengarkanlah dia. Haleluya. Bertobatlah itu datanglah kepada Yesus. Datang, terima, akui dosa kita, tidak berbuat dosa lagi, terima kasih karunia-Nya. Orang yang menerima kasih karunia, dia bisa mendengar saat kasih karunia itu berfirman. Sudah terima, sudah dengar, kemudian kita jadi mempelai wanita bersama dengan Roh Kudus yang sudah kita terima. Kita mengundang orang lain. Kehidupan kita adalah kehidupan yang mengundang. Marilah. Gimana? Lanjut nak. Terimalah damainya. Kemana-mana kita ngomong, kita bawa kabar bahagia. Apa kabar bahagianya? Terimalah damainya. Terima ya. Tinggal nerima loh. Dia memberi. Terimalah damainya. Haleluya. Wahyu
22:17. Ini firman-Nya Roh Kudus bersama dengan kita. Mempelai wanita, ya. Wahyu 22, kembali ke Wahyu 22. Kembali lagi ke Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 17. Ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh Kudus yang di dalam kita. Roma 5 ayat 5, Roh Kudus telah dicurahkan, kasih Allah telah dikaruniakan, semua dicurahkan, dikaruniakan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Apa bahasa kita? Marilah. Tadi Yesus bilang bertobatlah, itu percayalah, terimalah, ya, percayalah. Allah Bapa bilang dengar, ya, dengar. Datanglah kepada Yesus. Yang ngarang lagu ini pakai ini, ya. Dia pakai ayat ini, mulai dari Tuhan Yesus ngomong, datanglah kepada Yesus, dengarlah suaranya. Urutannya perhatikan, datang, dengar. Kenapa tidak bisa dengar? Karena tidak mau datang. Itu urut, ya. Datang, dengar. Dan sesudah dengar, kita bisa ngomong, marilah, terimalah damainya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, nah ini, ya, datang, dengar. Terus ini ada urutannya semua. Hendaklah ia berkata, marilah. Ini terus nyambung, ya. Saya ingat pernah dikasih sama ayat sama Pak Adi di Timotius, ya. Percayakan berita itu kepada orang yang terus untuk menyampaikan. Ya, kita terima berita, saya dulu diajari guru sekolah minggu, saya sampaikan. Saat ini kita terima, nanti kita sampaikan lagi. Terus, ya. Terus nyambung. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma, tanda seru. Haleluya. Keselamatan ini terlalu mahal sehingga tidak bisa ada orang yang membayar. Jangan dikira keselamatan itu gratis karena barang murahan, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya darah Kristus, darah anak domba yang menebus dosa kita semua. Haleluya. Sampai yang terakhir nomor 8, nah, akhirnya bagaimana kita hidupnya? Live with a grateful heart. Kita hidup dengan penuh rasa syukur. Haleluya. 1 Petrus 2:12. Dulu kita pernah belajar nomor 6 itu. Miliki cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik itu hidup yang penuh syukur. Jadi jangan punya hidup yang terus ngeluh, ya. Aduh, bangun tidur pagi sudah sekolah lagi, ya, kerja lagi, ini lagi. Jangan miliki hidup yang penuh kekalahan, miliki hidup yang berkemenangan. Haleluya, penuh rasa syukur. Live with a grateful heart. Grateful, penuh syukur, tidak ada tempat untuk ngeluh sampean, ya. Penuh syukur. Ini 1 Petrus 2:12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita punya hidup penuh syukur itu orang bisa melihat, ya. Orang sampai nanti bisa ngomong, saya tidak pernah dengar si A ini mengeluh, ya. Jemaat di sini sudah ada yang sudah bertahun-tahun, ya. Anak-anak sering bilang Pak Hardi sama Bu As ini juara bertahan. Ya. Ini ada Pak Hardi, ada Bu As. Tanya Pak Hardi, tanya Bu As. Pak Hardi pernah dengar Bu Henry ngeluh enggak? Ya. Pak Hardi, Bu As mungkin sambatan, aduh Pak Hardi hidup ini kok sorok. Atau semua yang sudah, ya, yang ada. Gimana hidup kita? Mungkin sampai teman-teman saya yang di grup, saya kok enggak pernah ya dengar Sandra itu sambatan, ya. Mungkin di PKK atau apa. Jangan memiliki hidup yang rasanya aduh berat. Mungkin hidup ini berat, tapi kita bisa menyikapi dengan penuh syukur, ya.
Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Bagaimana kita digging, diperdele terus ya, gali ya, ayo terus gali ya, gali. Seperti orang gali tambang emas itu kan mereka sampai berkorban semua ya, kita lebih dari tambang emas. Gali firman, kita bahagia, kita masuk perjamuan kudus, kita masih diberi waktu sampai saat ini, kita sangat bersyukur, miliki hidup yang penuh syukur ya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah ya. Mari kita mau terus taat setia ya. Iman disertai perbuatan, iman itu sempurna, haleluya. Dan perbuatan-perbuatan yang cocok dengan firman Allah ya, sesuai firman Allah itu membuat kita berbahagia ya, berbahagia. Memang ukuran bahagia itu bagi orang dunia uang ya. Uangnya banyak dipikir bisa berbahagia, tapi nyatanya ya tadi sudah disaksikan oleh istri saya, orang yang uangnya banyak kok tetap tidak bahagia ya. Bukan berarti kita ini tidak perlu uang. Siapa di sini tidak perlu uang? Tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar PBB, semua harus bayar. Tapi itu bukan ukuran kita ya, haleluya. Asal kita nurut firman, semua kebutuhan dicukupi oleh Tuhan. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya, haleluya. Biarlah kita ya, percaya sama Tuhan, kita juga melakukan perbuatan yang benar, yang cocok firman Allah, yang baik ya, dengan tekun, dengan setia. Kita lakukan itu semua. Dan kalau kita sungguh-sungguh, tadi ayat pertama tadi dikatakan kalau sungguh-sungguh, artinya sungguh-sungguh itu apa? Bukan sekali tok ya. Ada orang ditanya, kamu sudah berbuat ini? Oh sudah. Berapa kali? Sekali tok. Oh, sekali dianggap cukup selalu ya, tidak. Tuhan minta kita melakukannya terus tekun, setia itu terus sampai kapan? Sampai mati. Haleluya. Setiap saat, setiap waktu, ya, bahkan setiap detik kita lakukan firman Allah, kita bahagia. Jadi seberapa banyak, seberapa lama kita nuruti firman, di situ ukuran kebahagiaan kita. Setia taat cuma sekali ya bahagianya sekali. Taat setia 1 menit, bahagia ya 1 menit. Kalau terus menerus ya bahagianya terus menerus. Ya tergantung kita ya. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah firman Allah pada pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua ya. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan semakin bahagia ya, semakin bahagia. Haleluya. Kuncinya adalah firman Allah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian Suci, suci, suci Allah Bapa. Haleluya. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam sorga, Allah yang di dalam sorga, bumi langit tunjuk kuasanya, bumi langit tunjuk kuasanya. Ku pandang saja padamu, ku pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku, mari Tuhan sucikanku.
Firman Allah mengatakan tanpa kesucian, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat karyanya, kita tidak bisa menikmati kebahagiaannya. Oleh sebab itu mari kita mau hidup suci sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Sehingga lewat perkataan perbuatan kita semuanya suci di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh melihat Allah, melihat berkat-berkat Allah, merasakan, menikmati bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, firman Allah sudah berhenti untuk kami dengar, untuk kami baca pada pagi hari ini. Namun kami bisa mengulangi kembali lewat YouTube sebentar sore. Tuhan, biarlah kami semua terus dipenuhi rasa haus dan rindu akan firman Allah. Bukan hanya sekali beribadah ataupun sekali melihat di YouTube, tapi kami terus menggunakan waktu kami untuk terus Tuhan beri kesempatan untuk beribadah di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja. Kami mau terus beribadah kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kehidupan kami boleh dipenuhi dengan firman Allah dan kami boleh melalui setia mendengar serta melakukannya, dan kami boleh merasakan ikut Tuhan itu sungguh-sungguh berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sempurnakan firman yang sudah kami baca, kami dengar, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan untuk melakukannya, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Engkau pakai kehidupannya semakin hari semakin indah dan berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni dosa salah kami, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Haleluya. Perbuatan-perbuatan yang tidak kami sadari, yang tidak kami sengaja, sudah menyakiti hati orang lain, sudah menghina, menuduh, dan menghukum dan sebagainya, yang seringkali kami tidak sadari dengan perkataan-perkataan kami. Tuhan, ampuni Tuhan sampai dasar lubuk hati kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari segala salah dan dosa, dan kami layak menerima perjamuan kudus ini untuk menjadi berkat. Haleluya, bukan menjadi kutuk. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua. Sucikan hamba-Mu yang sebentar membagikan perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, sehingga perjamuan kudus ini semakin membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Senantiasa ingat Yesus, ingat bukan hanya berkat-berkatnya, juga hukum-hukumnya, juga penderitaan Kristus, supaya itu semua juga ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Kuasa kematian, kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari silakan Pak Adi. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, Allah yang di dalam surga. Bumi langit tunjuk kuasanya, bumi langit tunjuk kuasanya. Ku pandang saja padamu, pandang saja padamu. Suci, 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 suci,
suci. Mari Tuhan sucikanku. Haleluya. 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 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mohon Tuhan menyucikan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Di dalam hati, pikiran, angan-angan, perasaan kita. Haleluya. Dalam perkataan, perbuatan. Haleluya. 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 Oh Tuhan, sucikan kami oleh darah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bernoda, yang sanggup menyucikan, menghapus dosa salah kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan perucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini di tahun 23 ini kami masih diizinkan beribadah, berbakti, bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Ini satu kesempatan yang besar, kemurahan yang besar, anugerah yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan kami dengan firman-Mu, dengan perjamuan kudus ini, dengan Roh Kudus-Mu, bukan berhenti sampai di sini, tapi berlanjut sampai di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami semua umat-Mu, hamba pelayan-Mu, terus mau hidup suci, hidup kudus. Tuhan topang kami dengan firman Allah dan Roh Kudus-Mu. Kuatkan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin hari semakin bahagia bersama-sama dengan Engkau, menjadi saksi, menjadi berkat untuk keluarga besar kami, untuk orang di sekitar kami, di lingkungan kami, di mana kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan, umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan serta kembali. Dan terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, baik berkat rohani, baik berkat jasmani, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di surga, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.